Ya, teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai aja ya praktikum kita hari ini. Saya izin share. Oke, di sini untuk hari ini kita akan belajar mengenai studi kasus aplikasi point of sales. Jadi untuk praktikum hari ini itu merupakan implementasi dari materi praktikum di minggu-minggu sebelumnya. Jadi mulai dari pengertian variabel, terus bagaimana cara membuat program model MVC, terus bagaimana caranya mengoneksikan antara aplikasi dengan database dan lain sebagainya, itu kita implementasikan di aplikasi ini, di studi kasus aplikasi ini. Nah, di sini terdapat dua bagian. Bagian pertama atau pertemuan hari ini kita membuat terlebih dahulu model dan view-nya. Nah, untuk bagian keduanya nanti di pertemuan minggu depan itu kita mulai membuat controller dan melengkapi kodenya. Nah, di sini kurang lebih aplikasi yang akan kita buat itu contohnya seperti ini ya. Coba kita running dulu. Ini aplikasi yang udah jadinya. Jadi teman-teman untuk hari ini akan membuat aplikasi seperti ini. Jadi untuk hari ini dan minggu depan mungkin nggak banyak yang akan saya jelaskan, soalnya materi-materinya juga udah disampaikan di minggu sebelumnya. Ini di sini cuman kayak nge-review lagi gitu. Nah, terus ini kan untuk aplikasi point of sales ini tuh digunakan untuk transaksi gitu. Misalnya dalam sebuah retail gitu ya, atau enggak warung atau apa gitu. Nah, kita tuh menggunakan aplikasi transaksi atau point of sales, di mana di sana tuh terdapat fitur untuk pelanggan, fitur untuk barang, dan fitur untuk transaksinya atau menunya lah ya gitu. Nah, di sini terdapat beberapa menu bar. Pertama ada data master yang terdiri dari menu item, master pelanggan, dan master barang. Untuk pemasok barang ini nggak dulu dijelasin nanti. Nah, terus untuk di transaksi barang ada transaksi posnya gitu ya, seperti ini. Nah, di dalam data master ini pertama yaitu master pelanggan atau data pelanggan. Jadi di sini kita akan memasukkan data pelanggan yang beli ke warung kita misalnya. Nah, di sini kita akan mengimplementasikan insert, delete, dan update database. Nah, mulai dari nama pelanggannya misalnya, terus nomor handphonenya juga, terus umurnya juga bisa kita masukin. Ini bisa kita simpan untuk nama pelanggannya. Nanti dia bakal masuk ke dalam database. Ini kurang lebih udah kita bahas ya di bagian MVC sebelumnya. Cuman di pertemuan MVC sebelumnya itu kita akan membahas waktu itu membahas cuma satu data doang ya, data mahasiswa kalau nggak salah. Nah, di sini kita menggunakan 3 data atau 3 tabel dalam sebuah database. Ada tabel penjualan, ada tabel barang, tabel pelanggan, sama tabel transaksi, seperti itu. Nah, di sini kita bisa mengedit juga gitu, mengedit data yang udah kita masukkan. Misalnya kita mau edit data yang ketiga. Nah, misalnya kita mau editnya itu bagian nomor handphonenya. Ininya alamatnya misalnya. Nah, ketika kita klik ubah, tombol ubah, nanti datanya itu otomatis berhasil diupdate. Nah, kita juga bisa menghapus data tersebut. Misalnya kita klik di sini datanya, terus kita klik tombol hapus. Nah, maka data tersebut akan dihapus dari database yang udah kita bikin. Kayak gitu. Nah, ini untuk master
pelanggan atau data pelanggan. Nah, sekarang untuk data barang. Nah, data barang juga sama kayak tadi. Ada bagian fitur simpannya, fitur hapus, dan fitur mengupdate-nya, update datanya. Nah, terakhir ada bagian transaksi. Nah, di transaksi ini kita mengambil data pelanggan maupun data barang yang sudah dimasukkan di fitur tadi, menu tadi ya. Jadi di sini tuh tinggal kita ambil aja gitu datanya. Contohnya di sini kita tinggal klik aja tombol cari data pelanggan. Ketika kita klik tombol ini, otomatis akan muncul tampilan tabel dari data pelanggan. Kita tinggal klik aja nih mau pilih data yang mana. Misalnya data ini. Dan nanti si datanya itu bakal mengisi secara otomatis tampilan dari data transaksi, mulai dari ID sampai dengan jenis kelamin. Nah, terus di sini di bagian data barang, kita klik tombol cari juga untuk mencari data barang yang akan kita pilih. Klik cari, terus misalnya kita mau pensil. Nah, di sini nama barang dan harga barangnya juga akan terisi secara otomatis. Nah, untuk bagian QTY beli ini tuh maksudnya jumlah beli. Misalnya satu pelanggan itu seorang pelanggan membeli ke kita nih produk. Nah, si pelanggan itu kan biasanya belinya tuh macam-macam barang dengan jumlah yang berbeda gitu ya. Makanya di sini untuk jumlah barang itu kita isinya secara manual. Tidak seperti nama barang dan harga barang yang udah tersimpan di database kita. Nah, di sini untuk jumlah barangnya misal kita isi 7. Nah, ketika kita udah ngisi jumlah barangnya, nama barang dan harga barangnya, kita klik tombol tambah barang. Jadi ketika diklik si tombol tambah barang ini, nanti untuk total bayarnya dia bakal otomatis terisi. Nah, total bayar ini dia diperoleh dari jumlah barang yang dibeli dikali harga barang. Nah, nanti di sini untuk data yang udah kita masukkan itu bakal muncul di tabel data transaksi yang di sini yang di bawah. Nah, terus di sini ada bagian uang bayar. Maksudnya itu dia uang yang dibayarkan oleh pelanggan. Jadi misalnya kita bayarkan pelanggannya 20.000. Nah, nanti untuk memproses transaksinya atau merecord data transaksinya itu ke dalam database, kita tinggal klik tombol proses transaksi. Kita klik, nanti data berhasil disimpan. Nah, jadi seperti itu ya aplikasi yang akan kita buat 2 minggu ini. Minggu pertama di pertemuan hari ini dan di pertemuan minggu depan. Oke. Nah, kita lanjut ke modulnya. Nah, di sini untuk aplikasi tadi itu dia menerapkan MVC, model, view, dan controller. Nah, di sini kita akan membuat, untuk praktikum hari ini, kita akan membuat model dan view-nya terlebih dahulu. Nah, sebelum kita membuat model, kita harus membuat terlebih dahulu project-nya ya. Nah, di sini untuk nama project-nya sendiri itu Java MVC Unsika. Atau teman-teman bisa terserah namanya apa aja gitu. Cuma nanti untuk step-nya, tahapannya itu harus mengikuti modul gitu. Nah, setelah kita bikin project-nya, kita bikin masing-masing package. Jadi kan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, untuk model, view, dan controller itu harus dipisahkan berbeda package ya. Package controller, model, dan view, terus package database-nya juga harus dipisahkan. Nah, di sini untuk nama package-nya dikasih nama sesuai dengan nama teman-teman masing-masing. Misalnya namanya Giovanni Maria gitu ya, berarti Giovanni titik Maria titik controller kayak gitu. Jadi supaya ngebedain gitu antara mahasiswa yang satu dengan mahasiswa yang lainnya kayak gitu ya. Nah, di sini setelah kita bikin si package-nya, masing-masing package-nya, nah kita masukkan library MySQL JDBC driver. Nah, untuk menghubungkan antara aplikasi yang kita bikin dengan database-nya ya. Kalau teman-teman lupa caranya itu kita klik package libraries,
klik kanan, terus add library. Nah, di sini tinggal pilih aja nih, mana library yang dibutuhkan. Karena kita membutuhkan MySQL ini jadi BC driver, nanti tinggal klik add library aja. Nah, kalau misalnya ternyata di versi NetBeans-nya itu nggak ada MySQL drivernya, nah nanti tinggal di-create aja. Di-create atau enggak tinggal bikin aja kayak gini. Tinggal klik kanan libraries, terus add jar atau filenya, nanti si filenya itu harus di-download dulu gitu. File jar MySQL drivernya kayak gitu. Nah, selanjutnya kita harus membuat koneksi database. Nah, tapi sebelum membuat koneksi database ini, kita harus membuat terlebih dahulu database-nya ya. Nah, di modul ini kita kan tidak ada tahapan untuk membuat database. Jadi di sini kita bikin terlebih dahulu database-nya. Pertama kita aktifkan dulu ya si XMPP-nya atau MySQL-nya kita aktifkan. Terus kita buka localhost. Kita buka localhost, terus kita bikin database baru. Bentar. Nah, kita bikin database baru nih dengan nama database Java Post. Atau database-nya bebas lah namanya apa aja gitu. Nah, tapi untuk di dalam database-nya itu terdapat 3 tabel utama. Nah, di sini kan saya bikinnya itu 4 tabel. Sebenarnya ini untuk transaksi detail itu tidak diperlukan ya, bisa diabaikan saja. Nah, untuk yang paling penting itu tabel barang, pelanggan, dan transaksi yang akan menampung data dari pelanggan gitu ya, data transaksinya dari pelanggan. Nah, masing-masing dari tabel barang, pelanggan, dan transaksi ini dia mempunyai kolom. Nah, di sini ini udah saya isi ya, ini ya nilai dari masing-masing tabelnya. Nah, cuma di sini teman-teman kalau mau bikin tabelnya disesuaikan nih tipe data dari masing-masing kolomnya. Nah, untuk tabel itu kan masing-masing tabel itu dia pasti mempunyai yang namanya primary key atau kolom yang menjadi kunci gitu, supaya per record itu, per barisnya itu berbeda dari data yang lainnya. Nah, makanya di sini coba kita lihat di bagian change di sini. Nah, di sini bisa kita lihat untuk tabel barang ini dia mempunyai kolom primary key yaitu ID barang dengan tipe data integer dan size-nya itu 11. Nah, untuk memudahkan dalam menginputkan data dari barang ini, si primary key harus dicentang bagian AI-nya atau auto increment-nya ya. Jadi tiap kali memasukkan datanya itu, si primary key atau ID barangnya itu bakal otomatis tertambah gitu. Misalnya ketika kita memasukkan data pertama kali, berarti primary key-nya itu 1. Nah, nanti kalau misalnya kita nambahin data yang baru, primary-nya jadi 2 gitu. Jadi udah ditambahkan secara otomatis oleh database-nya, kayak gitu ya. Nah, terus untuk kolom yang kedua dari tabel barang ini ada nama barang dengan tipe data varchar, karena nama barang ini kan berupa string ya, jadi harus tipe data varchar dengan size 255. Nah, terus di sini untuk harga barang dan jumlah barang juga bertipe data integer dengan size-nya itu 11. Nah, ini teman-teman tinggal bikin aja dulu ya. Soalnya kan sebelumnya belum bikin, jadi bikin dulu database-nya dan tabelnya. Itu tabel yang pertama, tabel barang. Nah, untuk tabel yang kedua, kita kasih nama pelanggan, tabel pelanggan. Dimana di dalam tabel pelanggan ini terdapat kolom ID pelanggan sebagai primary key. Terus ada nama pelanggan, nomor HP, jenis kelamin, umur, dan alamat. Kita lihat strukturnya. Nah, jadi kurang lebih sama ya kayak tadi, disesuaikan aja. Untuk ID ini kita bertipe data integer. Untuk auto increment-nya sama kayak tadi, tinggal di checklist aja. Terus ini masing-masing nomor HP, jenis kelamin, dan umur juga kita pakai varchar.
dan alamat menggunakan teks. Karena kalau misalnya alamatnya kita memasukkan alamat yang lengkap itu kan biasanya lebih dari satu paragraf gitu ya, jadi harus teks biar bisa menampung string yang lebih banyak kayak gitu. Nah, untuk tabel yang ketiga itu tabel transaksi. Di tabel transaksi ini terdapat kolom ID transaksi sebagai primary key, terus nama pelanggannya, terus nama barang, terus ini jumlah dari barang yang dibeli, terus total bayarnya sama uang bayarnya. Nah, masing-masing dari struktur tabelnya itu seperti ini juga, bisa di SS aja dulu atau ya dibikin aja dulu gitu database-nya dan tabelnya, disesuaikan untuk tipe dan size dari masing-masing kolomnya ya. Oke, selanjutnya setelah kita berhasil membuat database dan tabelnya, kita lanjut untuk mengoneksikan aplikasi yang akan kita buat ke dalam database yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, di sini kita di dalam package DB, nah ini awalnya DB ini atau yang menampung database, sebelumnya kan kita sudah bikin koneksi ya di pertemuan sebelumnya. Nah, tapi di sini agak beda dikit. Dimana si koneksi database ini dia mempunyai file bertipe properties ya. Jadi kelas properties ini tuh dia untuk menampung masing-masing variabel dari database. Nah, di sini ada driver, URL, username, sama password. Nah, kan sebelumnya itu kita disatukan mulai dari kalau nggak salah ada contohnya di sini. Contoh koneksi pada MVC. Nah, di sini. Di pertemuan sebelumnya kan kita udah bikin juga nih yang kelas koneksi dengan bentuk seperti ini ya codingannya. Cuman nah di sini kan kita disatukan nilai dari variabelnya itu dalam satu kelas. Nah, sekarang kita pisah. Karena di sini kita menampung data yang lebih banyak, mulai dari data pelanggan, data barang, sama data transaksi, jadi kita mendingan dipisah aja gitu biar lebih terorganisir. Nah, di sini untuk file properties ini, cara membuatnya itu kita tinggal klik kanan dari package DB yang udah kita bikin, klik kanan, terus tinggal klik new. Nah, terus di sini ada properties file. Nah, biasanya di sini langsung ada nih, cuman ada beberapa versi NetBeans yang tidak muncul langsung gitu si properties filenya. Makanya kalau di sini yang nggak ada nih teman-teman, langsung aja ke bagian other. Klik other, terus di sini di bagian folder order ini, nah kita klik, terus ada properties file di sini. Nah, nanti tinggal klik next aja. Terus nanti dikasih nama, oke? Oke, kita cancel karena udah bikin. Sebentar dulu. Nah, selanjutnya di bagian koneksi database. Nah, di sini koneksi database itu merupakan Java class ya. Merupakan Java class yang berisi folder atau library yang kita butuhkan seperti biasa. Terus di sini ada juga file input streamnya gitu. Jadi di sini tuh dia memasukkan lokasi file dari konfigurasi database properties. Nah, untuk mendapatkan file ini nih, yang lokasi dari konfigurasi database itu, caranya di bagian konfigurasi database properties ini kita klik kanan dulu, terus kita pilih properties. Terus nah di sini di bagian all files kita klik titik 3 yang paling kanan. Titik 3, terus nah di sini ada lokasinya nih, lokasi di mana saya menyimpan
file konfigurasi database.properties, lokasi file tersebut ya. Nah, jadi si lokasi ini kita copy paste aja, ctrl+c, terus kita close. Nanti kita pastekan ke sini, ke dalam file input stream yang ini ya, method file input stream. Nah, nanti tinggal ditambahin aja yang garis miringnya ini jadi double gitu. Nah, kalau ini sisanya sama seperti yang udah kita bahas sebelumnya untuk mengoneksikan file kita dengan database-nya. Jadi kalau misalnya ternyata tidak terkoneksi, dia bakal mengembalikan nilai atau hasil running-nya itu misalnya gagal terkoneksi, berarti gagal terkoneksi kayak gitu. Nah, terus coba kita lanjut ke modulnya. Nah, setelah kita menyiapkan project-nya, package-nya, dan konfigurasi dari database-nya, kita langsung bisa membuat model pelanggan nih. Untuk yang pertama kali kita bikin model pelanggan. Nah, untuk model pelanggan ini dia termasuk kelas Java class. Nanti di sini inisialisasi dulu variabelnya ya. Jadi di sini ada variabel nama, nomor, jenis kelamin, umur sama alamat sesuai dengan database yang udah kita bikin. Nah, terus di sini harus dicantumkan juga, harus menggenerate getter and setter. Jadi kan sebelumnya udah pernah kita bahas ya, bagaimana membuat getter and setter. Jadi kita ke model pelanggan. Nah, di sini kan kita udah deklarasikan masing-masing dari variabelnya. Kita deklarasikan dengan masing-masing tipe data variabelnya, terus nanti tinggal kita generate. Tinggal kita generate, caranya itu klik kanan, insert code, terus nanti tinggal pilih getter and setter. Nanti tinggal pilih variabelnya apa saja yang akan dibutuhkan, terus klik generate, kayak gitu ya. Nah, terus di sini kita lanjut setelah kita menggenerate getter and setter dari masing-masing variabelnya. Nah, lalu kita bikin yang namanya konstruktor dari kelas model pelanggan. Jadi di bawah variabelnya itu kita tinggal menuliskan public model pelanggan. Nah, terus di sini untuk mengoneksikan antara aplikasi kita, si model pelanggan ini dengan database, kita harus memanggil kelas koneksi database yang udah kita bikin tadi dengan nama objeknya koneksi. Jadi kan untuk kelas model ini tuh dia menampung SQL ya, menampung SQL untuk insert data, untuk menghapus data, ataupun mengupdate data gitu. Semuanya ada di model. Jadi makanya kita harus memanggil koneksi database-nya itu di kelas model pelanggan, kayak gitu, di bagian model. Nah, terus di bawahnya itu, setelah itu kita membuat metode untuk menyimpan data pelanggan. Nah, di sini kita bikin metodenya dan SQL-nya. Jadi kan tadi kita udah bikin tuh tabel pelanggan kan, tadi udah kita bikin di sini di database. Nah, di sini tinggal kita insert into pelanggan, terus nama kolomnya apa aja. Nah, terus kita tinggal panggil metode dari get nama pelanggan, get nomor HP model yang diperoleh dari setter and getter yang tadi kita bikin gitu ya. Nah, terus selanjutnya kita bikin juga metode hapus data pelanggan. Nah, di sini sama sih kayak tadi, SQL-nya dicantumin, terus nanti exception-nya juga gitu. Jadi supaya kalau misalnya exception itu biar kita tahu gitu, datanya itu berhasil terhapus atau enggak kayak gitu. Atau datanya itu berhasil dieksekusi atau enggak kayak gitu. Nah, terus terakhir di sini ada metode update data pelanggan. Jadi ketika kita
sudah memasukkan datanya terus mau kita ubah tuh, ya udah tinggal dipanggil aja gitu method update data pelanggannya. Nah, terus di sini sudah nih untuk bagian model pelanggan ini kita udah bikin mulai dari deklarasi variabel, terus mengkoneksikan ke database, terus membuat getter and setter, dan membuat masing-masing metode simpan, hapus, dan update data. Nah, sekarang coba teman-teman di bagian A ini ya, yang bagian A, coba buka modulnya, terus di bagian A ini silahkan dibikin ya. Silahkan dibikin, nanti kalau udah bilang aja, nanti kita lanjut ke bagian selanjutnya untuk model transaksi. Oke, silahkan. Kayak gimana, sudah? Kita lanjut ya ke bagian selanjutnya untuk membuat model transaksi. Nah, di sini kita akan membuat model transaksi dengan cara mengklik kanan dari package model. Nanti ditambahkan kelas Java class. Si Java class ini tinggal dikasih nama model pelanggan, model transaksi kayak gitu ya. Nah, setelah itu nanti si kelas model transaksinya itu nanti kita deklarasikan masing-masing variabel yang dibutuhkan. Nanti variabelnya bisa dilihat di modul, variabel apa saja. Nah, dengan cara yang sama dari model pelanggan tadi, kita melakukan generate, getter, and setter. Jadi secara otomatis kita menggenerate gitu masing-masing variabel menjadi metode get dan set. Nah, terus di sini kita lanjut untuk membuat konstruktor. Sama kayak tadi ya, kayak model pelanggan, si model transaksi ini juga butuh konstruktor. Makanya di sini kita klik, kita ketik manual juga bisa, public model transaksi. Terus di sini karena si model ini harus connect dengan database, maka di sini juga harus kita cantumkan koneksi database dari kelas koneksi database. Nah, di dalam model transaksi ini, di bawahnya kita membuat metode simpan transaksi. Jadi ketika kita sudah memasukkan datanya ke dalam, menginputkan datanya ke dalam view tampilan, nah ketika diproses, maka si data tersebut akan disimpan ke tabel transaksi yang ada di database. Seperti itu ya. Nah, ini sama kayak tadi, ini bisa diikutin aja di modulnya. Terus kita lanjut ke view tampilan utama. Nah, si view tampilan utama ini berfungsi untuk menampilkan tampilan awal ketika si aplikasi tersebut pertama kali di running gitu. Nah, untuk membuatnya, dia itu menggunakan tampilan Gframe form ya. Nah, di sini kita bikin Gframe-nya, terus kita kasih nama app utama. Nah, jadi ketika kita ngerunning aplikasinya pertama kali itu, dia bakal munculin seperti ini kan. Nah, ini yang akan kita bikin di kelas app utama ini. Nah, di sini tuh dia terdiri dari bagian-bagian. Pertama di sini yang paling atas itu dinamakan menu bar. Nah, si menu bar ini dapat kita peroleh dari bagian komponen yang ada di paling kanan ini. Nah, kita cari nih mana nih menu bar. Jadi tinggal kita drag and drop, terus kita taruh di sini. Misalnya, nah ini menu bar.
Biasanya kalau nggak ada, kita download sendiri gitu komponennya. Kayak gini, kayak Gcalendar. Sebentar. Kalau di teman-teman ada nggak menu bar? Di bagian peletnya. Oh ini swing menu. Oh di sini di bagian pelet, di bagian sebelah kanan ini, di bagian submenu swing menu ini terdapat menu bar nih. Dia tinggal di drag and drop, terus tinggal ditaruh di sini paling atas. Nah nanti di sini tuh si file ini kan udah ada nih menunya. Atau saya contohin di kelas yang ini deh, kelas baru. Ini kan udah ada. Bentar, kita bikin di sini aja deh, di project contoh. Klik kanan, new, terus Gframe ya. Utama misalnya. Finish. Nah, di sini si menu barnya kita drag and drop kayak gini nih. Nah, di tampilan awalnya tuh kayak gini. File edit gitu ya, secara defaultnya. Nah, untuk tampilan yang akan kita buat di sini kan namanya itu file, terus data master, transaksi barang. Nah, di sini kita bikin aja, kita edit untuk ininya. Si edit ini kita ubah namanya, klik kanan, edit text. Terus kita kasih nama data master. Nah, di sini ini kan baru 2 ya. Nah, cara untuk menambahkannya itu tinggal klik kanan di sininya. Terus ada yang bagian add menu. Kita klik add menu. Nah, otomatis dia akan menambah nih ya menunya. Jadi J menu 3. Nah, si J menu 3 ini kita klik kanan, edit text, terus ubah menjadi transaksi barang. Nah, sama kan kayak tadi, kayak yang di modul. Nah, di sini di bagian data master itu terdapat submenu lagi. Submenu master pelanggan gitu ya. Nah, untuk menambahkan submenu ini, kita klik kanan si menu data master ini, terus kita pilih add from palette. Nah, terus ini kita pilih yang menu item. Jadi si menu item ini ketika kita klik menu barnya, kita klik, nanti dia bakal muncul di bawahnya. Nah, di sini kita tinggal edit aja, edit text. Kita kasih nama master pelanggan. Nah, jadi pas kita klik itu dia bakal muncul kayak gini. Nah, terus begitu juga di transaksi barang. Di transaksi barang ini kita kasih menu item, sama kayak tadi caranya. Kita klik, terus kita edit teksnya menjadi transaksi pos. Nah, di sini untuk masing-masing menu item ini harus kita cantumkan gitu nama variabelnya. Nah, misalnya untuk master pelanggan ini kita kasih nama menu pelanggan. Klik kanan, change variable name. Terus di sininya kita kasih nama menu pelanggan. Klik OK. Ini variabelnya udah berubah. Nah, begitu juga yang transaksi pos. Untuk transaksi pos, kita kasih nama variabel menu transaksi pos.
Nah, di sini udah di bagian nubarnya itu udah kita bikin ya. Sama seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat tampilan kayak gini. Nah, program point of sale. Jadi ada huruf atau keterangan di atasnya itu berupa label ya. Jadi kita drag and drop label yang dibutuhkan di tengah. Terus kita klik kanan, edit text. Kita kasih nama program point of sales. Oke. Nah, di tampilan ini kan dia berupa fontnya itu berupa bold sama ukurannya gede kan ya. Nah, di sini bisa kita ubah nih ukurannya dengan cara klik kanan, properties, terus di sininya kita pilih yang bagian teks. Coba kita klik. Oh, bentar. Di bagian bentar dulu. Di bagian font seharusnya sih ini. Klik kanan, properties, harusnya sih ada font. Oh, ada deh ini. Nah, di bagian font ini kita klik titik tiganya. Nah, terus di sini kita pilih fontnya. Kita pilih yang bold dan ukuran ininya kita pilih ukuran 24. Jadi nanti si tulisan ini tuh bakal berubah seperti ini ya. Kita klik OK, terus close. Nah, ini tinggal kita atur aja posisinya seperti itu. Oke. Nah, setelah itu kita bikin kita drag and drop desktop, bagian desktop panelnya. Kita ke bagian palette juga. Terus di sini ada yang namanya desktop. Nah, desktop pane. Nah, si desktop pane ini dia harus di drag and drop dan dicantumkan ke sini. Jadi supaya ketika kita running itu dia tampilannya seperti desktop gitu. Kita sesuaikan aja. Nah, si desktop pane ini harus kita kasih nama variabel dengan nama desktop utama. Kalau di sini sih desktop utama. Bentar. Oh iya, desktop utama. Caranya kita klik kanan, change variable name, terus kita kasih nama desktop utama. Klik OK. Nah, nanti kalau udah untuk tampilannya di bagian kelas ini, kelas Java MVC Usika, biasanya kan kalau kita bikin suatu project itu pasti sudah ada package default gitu ya, yang udah otomatis kebuat. Nah, di sini di bagian Java MVC Usikanya itu kita tambahkan codingan ini. Jadi dia buat ngeset supaya si tampilnya itu, yang tampil pertama kali itu ya si desktopnya itu, yang bagian app utama kayak gini. Nah, tinggal diatur aja, tinggal ditulis aja codingannya. Nah, nanti di sini di bagian menu pelanggan, coba kita ke app utama, ke master pelanggan, kita klik event, action perform. Jadi ketika kita klik si menunya, menu data master, terus kita klik juga master pelanggan, dia bakal otomatis
menampilkan view pelanggan internal. Dimana si view pelanggan internal ini dia merupakan tampilan dari data untuk menginput data pelanggan ya. Nah, di sini dia menampilkan kelas view pelanggan internal yang akan kita bikin setelah ini. Terus dia menunjukkan ke desktop utama. Jadi, si view pelanggan internal ini nanti bakal muncul di bagian desktop utama. Yang ini ya, bagian desktop yang hitam ini. Dia bakal muncul di sana. Nah, terus di bagian sininya, nah karena di sini kan kita bikin nama variabelnya pelanggan. Nanti dia bakal nge-add tampilannya, terus dia bakal manggil method show. Jadi untuk menampilkannya kita panggil method show kayak gitu. Nah, terus untuk bagian ini kan tadi untuk bagian data master pelanggan. Nah, sekarang kita ke bagian transaksi. Nah, sama kayak tadi untuk bagian transaksi POS ini, menu item transaksi POS, kita kasih event juga dengan cara klik kanan, event, action, perform. Nah, sama kayak tadi, dia bakal nampilin view transaksi. Dimana si view transaksi ini bagian yang akan menampilkan data, menginputkan data transaksi yang akan kita bikin setelah ini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nyoba nih di bagian ini, ternyata bagian view transaksi dan view view pelanggan internalnya itu masih error karena kita belum bikin kayak gitu. Jadi jangan khawatir, tulis dulu aja sesuai modul, nanti kalau misalnya udah semua si codingannya pasti bakal bener gitu. Nah, sama kayak tadi sih, ini dia bakal bikin variabelnya dulu dengan nama vt, terus nanti si variabelnya bakal dipanggil method show supaya bisa tampil di desktop utama, seperti itu. Oke, itu untuk bagian B sama C ya. Jadi tadi kita udah membahas tentang membuat model transaksi. Ini ditulis dulu, deklarasiin dulu variabelnya. Di bagian B, tulis dulu codingannya, terus nanti ke bagian C untuk menampilkan view tampilan utama ya. Nah, itu silahkan teman-teman dicoba dulu. Untuk bagian B sama C-nya nanti kita lanjut ke bagian D ya, untuk master pelanggan. Oke. Oh iya, tadi kayaknya ada yang lewat deh. Tadi kan supaya si tampilannya ini, misalnya kalau di running, ketika di running pertama kali itu, dia langsung ukurannya tuh maximize gitu. Nah, jadi caranya supaya ukurannya maximize kayak gini, caranya itu di bagian search pada app utama, di bagian sini itu dia harus ditambahkan ini nih, set extend. Tinggal ditambahin ini aja sih, kayak gitu. Ya kalau misalnya teman-teman pertama kali bikin yang tadi nih misalnya, nah di sini kan kayak gini doang nih. Nah, nanti tinggal ditambahin yang di modul. Jadi panggil dulu nih method set extend state, terus gframe-nya, karena ini kan kelasnya kelas gframe, terus panggil objek maximize both. Oke. Oke, kita lanjut ya ke bagian selanjutnya. Di bagian menu master pelanggan atau kelas view pelanggan internal. Tadi kan kita udah bikin nih, kita udah panggil kelas view pelanggan internal ini di kelas app utama. Makanya di sini masih, kalau teman-teman udah sampai sini pasti masih ada tanda merah gitu ya, karena belum dibikin gitu ya. Nah, makanya kita mau bikin kelas tersebut di bagian D ini. Nah, untuk kelas view pelanggan internal ini merupakan kelas J internal frame. Nah, bedanya itu kalau J internal frame itu kan ada G frame sama J internal frame. Nah, kalau J internal frame ini dia itu
harus dipanggil oleh kelas lain gitu. Jadi kan dia itu biasanya si J internal frame itu dia nggak punya yang namanya main method. Kalau satu kelas dia tidak punya main method, maka dia tuh nggak bisa di running. Makanya caranya supaya dia bisa dipanggil pada saat running program itu ya harus dipanggil lewat ini nih, lewat kelas lain, dengan cara memanggil kelas tersebut dan memanggil method show kayak gitu. Nah, caranya untuk membuat view pelanggan internal ini, kita ke NetBeans, kita ke bagian sini dulu, ke project lain. Caranya kita klik package-nya, terus kita klik new, terus di sini di bagian sini itu ada J internal frame. Nah, kalau misalnya nggak ada seperti tadi ya, kita pilih other, terus cari di bagian other-nya ya. View. Nah, si bagian ini tuh, si kelas view pelanggan internal ini harus dibikin di package view ya. Jadi kan tadi udah kita bikin package-nya masing-masing di project Java MVC Osika, package model, view, dan controller. Nah, tadi jangan lupa untuk yang awalnya kelas view itu tuh kita harus taruh di package view, kecuali yang tadi app utama. Kalau app utama kita taruhnya di package default atau Java MVC Osika. Nah, di sini, misalnya kan kalau kita running dulu nih aplikasinya. Kita running, kita pilih yang master pelanggan atau supaya kita memanggil view pelanggan internal. Nah, di sini kan ada tampilan buat minimize, maximize gitu kan, atau untuk meng-close gitu. Ini kayak gini, terus bisa kayak gini juga. Nah, jadi berupa icon aja gitu. Terus bisa juga di maximize. Terus bisa juga kita atur gitu ya posisinya. Terus bisa kita close. Nah, caranya untuk melakukan hal tersebut, kita atur di bagian tampilan dari view pelanggan internalnya gitu. Caranya kita klik di bagian ini. Ini kan masih kosong nih, belum ada komponen apapun yang kita tambahkan ke sini. Nah, kita klik kanan di bagian sini, kita klik properties. Nah, di sini kita centang yang bagian closable. Kita centang closable. Terus di sininya kita centang iconnya supaya tadi supaya kita ketika meminimize si tampilannya itu dia berupa icon aja gitu. Nah, terus ini maximize-nya juga kita centang dan resizable-nya kita centang juga. Nah, di bagian title supaya nanti di sininya ada judulnya nih. Judulnya kan modul pelanggan atau menu pelanggan lah gitu. Nanti kita isi di bagian title-nya ini modul pelanggan. Nah, kalau udah kayak gini bisa kita close. Nah, jadi dia tuh bakal ada keterangannya ya. Bakal ada keterangan judulnya sama ini ya, minimize, maximize-nya gitu. Nah, terus coba kita ke modul. Nah, di bagian ini kita langsung aja mendrag and drop komponen apa aja yang kita butuhkan. Di sini kita butuh text field, kita butuh yang pilihan gitu, terus tabel sama bagian text area, terus ini ada button. Kita drag and drop ke sini, terus nanti untuk mengubah variabelnya sendiri itu disesuaikan dengan variabel di sini ya. Ini kan ada variabel ID pelanggan,
variabel nama pelanggan, dan yang lainnya itu nanti disesuaikan, oke? Nah, setelah membuat tampilannya, mencantumkan komponen-komponennya yang dibutuhkan, kita lanjut ke search bagian view pelanggan internal. Nah, di bagian search-nya itu, ketika kita udah nyantumin komponen semuanya, terus kita ubah nama variabelnya, di bagian search, nah kalau udah kayak gini, di bagian search-nya itu, kita tambahkan ini, fungsi get. Jadi ini tuh sebenarnya sama kayak tadi, kita menggenerate getter and setter. Tadi kan di bagian modul kan kita menggenerate setter and getter kan. Nah, kalau di bagian view ini, kita hanya menggenerate method get. Caranya sama kayak tadi. Dengan cara klik kanan, insert code, nanti tinggal pilih yang bagian getter aja gitu. Nanti di sini masing-masing variabel yang udah kita cantumkan pada komponennya, dia bakal kepanggil gitu ya. Bakal kepanggil untuk masing-masing variabelnya gitu. Dengan fungsi get. Jadi seperti itu. Jadi tinggal diikutin aja untuk bagian modulnya. Nah, itu untuk bagian D ya. View pelanggan internal atau menu pelanggan. Nah, kita lanjut ke bagian E, yaitu menu transaksi. Nah, di menu transaksi ini sama kayak tadi, dia merupakan jenis kelas internal, J internal frame. Jadi dia tuh harus dipanggil oleh class lain dulu, baru dia bisa tampil gitu. Cara bikinnya sama kayak tadi, terus nanti tinggal diatur aja di bagian propertiesnya, mulai dari closable-nya, icon-nya, terus maximize-nya sama resize-nya ya. Nah, terus nanti tinggal di atur aja di sininya, ditambahkan komponen-komponennya. Nah, untuk nama variabel dari masing-masing komponennya, di sini di modul udah ada keterangannya ya. Untuk nomor 1 itu dia ID pelanggan, terus sampai nomor berapa ini? Sampai nomor 15. Nomor 15 itu tabel transaksi nama variabelnya. Cuman di sini di bagian modul ini tuh dia ada yang kurang nih. Nah, coba kita ke codingan dulu. View transaksi. Nah, dia kurang tombol cari ya. Jadi nanti teman-teman tinggal tambahin aja di bagian sininya tombol cari dengan nama variabel cari data barang. Nama variabelnya ya. Tinggal tambahin aja di sini. Nah, terus di sini kan ada yang namanya panel ya. Jadi masing-masing untuk bagian data pelanggan sama data barang, terus total bayarnya juga dia menggunakan panel. Jadi di sini, nah itu dia dipisahkan menggunakan panel. Panelnya itu bisa kita dapatkan di bagian pelet. Nah, di kontainer ya. Bagian panel tinggal drag and drop aja di sini sama kayak sebelumnya. Terus tinggal dikasih judul nih. Data pelanggan pembelian. Tinggal dikasih judul aja dengan cara klik kanan. Properties nanti ada di judulnya. Di bagian border ya. Ini kan bagian border. Terus klik kanan. Nah, di bagian judul, title-nya itu data pelanggan pembelian. Oke. Ini juga sama. Nah, nanti di sini kalau ini udah nih ya, udah dikasih komponen, udah dikasih nama variabel. Selanjutnya kita buat kelas view list data pelanggan. Jadi ketika kita membuat view transaksi itu, misalnya gini, kita running dulu aja deh, biar kebayang. Nah, ketika kita klik menu transaksi, nah di sini kan kita klik juga nih tombol cari data pelanggan.
Ketika kita klik, nanti yang muncul ini tuh merupakan tampilan dari view list data pelanggan. View list data pelanggan yang ini ya. Nah, dia itu nanti bakal muncul ketika kita mengklik si fitur dari menu transaksi ya. Jadi kita ke transaksi dulu, terus tombol cari data pelanggan diklik, maka dia bakal muncul tampilan list data pelanggannya. Kayak gitu ya. Jadi supaya pas kita pilih tuh, dia bakal ngisi otomatis data yang dibutuhkan. Kayak gitu. Nah, kita lanjut. Nah, di sini kita menggunakan Gframe. Sebenarnya bisa pakai Gpanel juga, G-internal frame juga, cuman ini opsional. Nah, terus di sini nanti untuk bagian ini nanti selesaikan aja ya teman-teman. Untuk bagian app, untuk bagian menu transaksi sama bagian view data internal ya. View pelanggan internal itu dilengkapi dulu. Nanti kalau udah, nah ini kan sebagai absen ya biasanya ya sama Pak Aji. Tadi sih saya lihat absennya itu harus mencantumkan screenshot dari masing-masing bagian A sampai F. Jadi teman-teman kalau bisa langsung dikerjakan aja untuk modul praktikumnya. Dan ini untuk tugasnya. Kalau untuk tugas itu seperti biasa waktunya seminggu. Dan jangan lupa kalau ini ya, walaupun kita sekarang pindah jadwal jadi hari Selasa, tapi tetap untuk deadline-nya itu tetap hari Senin ya. Soalnya Pak Aji itu kemarin tiap kali ngatur deadline-nya itu kalau nggak salah hari Senin gitu. Makanya kemarin tuh banyak banget notifikasi kalau si ini tuh ngumpulin tugasnya telat kayak gitu. Jadi kalau bisa sih jangan telat kayak gitu ngumpulin tugasnya. Nah, terus yang bagian tugas ini juga ada sedikit beda ya. Ini kan tugasnya itu pertama dia nyuruh buat bikin model barang. Untuk cara-caranya sama kayak tadi, sama kayak model pelanggan. Nah, terus di sini di view barang internal, di sini tuh ada bagian yang kurang. Jadi seharusnya di sini tuh bentar. Nah, di sini diganti jadi nama. Seharusnya nama ya. Nama. Ini si nama barang itu kesiniin. Nah, terus yang nama ini diganti jadi harga. Gitu. Nah, jadi tampilannya kayak gini lah kurang lebih. View barang internal. Nah, jadi tampilnya kayak gini. ID barang, nama barang, harga barang, sama jumlahnya. Kayak gitu ya. Terus nanti ada tabel, terus ada masing-masing tombolnya kayak gitu. Untuk nama variabelnya itu terserah teman-teman, itu tinggal diisi aja. Karena ini kan tugas, jadi terserah teman-teman. Nah, terus untuk bagian 3 ini, tugas bagian 3 untuk membuat view list data barang. Jadi caranya itu mengikuti view list data pelanggan ya. Sama kayak tadi, misalnya coba kita running lagi. Nah, untuk view list data barang yang akan dijadikan tugas ini, dia itu nanti fungsinya di sini, digunainnya di sini. Di bagian tombol cari ini kita klik, nanti dia bakal muncul tampilan kayak gini. Ini view list data barang, kayak gitu ya. Jadi ketika kita klik, dia bakal ngisi otomatis kayak gitu. Praktikum hari ini cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih deh.